Yuk, bikin bolu pisang anti gagal. Berikut bahan-bahannya. Ada 2 butir telur dan 2 kuning telur. Ini saya gabung jadi 1 mangkok. Lalu ada pisang yang sudah matang. Ada terigu, gula pasir, dan juga margarin atau mentega yang sudah dilelehkan. Untuk detailnya nanti di deskripsi box ya teman-teman. Silakan disimak. Untuk langkah awal kita akan mengocok telur dan juga gula pasir hingga mengembang, kental dan berjejak. Kalian bisa pakai speed yang sedang karena kue ini tidak memakai pengembang. Kalian harus menggunakan telur yang segar ya teman-teman. Pastikan telurnya masih kental dan masih fresh. Jadi nanti kuenya tetap akan mengembang sempurna walaupun tanpa menggunakan pengembang atau bahan tambahan lainnya. Saya mengocok menggunakan mixer dengan kecepatan sedang kurang lebih selama 10 menit hingga putih. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah putih, pucat, kental, dan juga sudah berjejak. Jika dimatikan mixernya dan diangkat, adonannya akan seperti ini. Nah, kental. Oke, untuk langkah selanjutnya, saya akan memasukkan pisang yang sudah dihancurkan menggunakan garpu. Atau kalau mau kalian blender supaya lebih halus juga boleh. Saya tambahkan sedikit susu bubuk. Dan saya akan masukkan terigunya secara bertahap untuk diaduk bersama adonan yang sudah dikocok tadi. Untuk mengaduk adonan kue ini, pelan-pelan saja teman-teman, jangan terlalu over supaya kocokan telur yang tadi di awal ketika diaduk bersama terigunya tidak turun adonannya. Nah, diaduk balik seperti ini, kira-kira setelah agak rata, kemudian masukkan lagi sampai beberapa tahap. Saya masukkan 3 tahap terigunya. Kemudian setelah dirasa terigunya sudah bercampur dengan rata, tidak ada yang menggumpal, lalu akan kita masukkan mentega atau margarin yang dicairkan. Mentega atau margarin cairnya pastikan sudah dingin atau sudah di suhu ruangan ya teman-teman. Baru akan kita aduk ke adonan. Kalian bisa menggunakan teknik pancing alias adonannya dimasukkan ke mangkuk yang berisi margarin atau mentega cair, lalu kembalikan ke adonan yang banyak, lalu baru diaduk supaya cepat merata. Tapi saya masukkan secara manual saja ini, kemudian diaduk secara merata, aduk balik. Ini juga pengadukannya jangan terlalu lama, tapi pastikan cairannya itu sudah merata ya teman-teman, supaya kuenya nanti tidak bantet, karena ini kuncian dari kue anti bantet. Nah, kemudian akan kita tuangkan ke dalam loyang. Saya pakai loyang ukuran diameter 20 dan sudah dibalurkan dengan mentega dan terigu ya teman-teman. Boleh pakai baking paper kalau kalian punya. Kemudian akan dihentak-hentakkan supaya gelembung atau udaranya yang terjebak di dalam adonan bisa keluar dan tidak membuat kuenya menjadi berpori-pori. Saya taburkan topping, di sini saya pakai meses. Lalu dipanggang dengan suhu kurang lebih 180 derajat. Sesuaikan dengan kompor dan loyang dan api kalian ya teman-teman. Sampai warnanya coklat keemasan, kemudian akan kita balik atau didinginkan. Nah, tekstur untuk baliknya seperti ini ya teman-teman.
Nah, setelah dikembalikan, permukaannya seperti ini. Dan ini aromanya wangi banget. Kalau teman-teman gak suka coklat, toppingnya bisa kalian ganti dengan parutan keju. Nih saya akan potong, lembut sekali teman-teman. Dan ini bisa untuk ide jualan, bisa untuk cemilan, bisa untuk teman ngopi, bisa untuk hantaran. Apapun lah teman-teman, pokoknya enak, kalian wajib coba. Terima kasih ya, selalu ikutin channel Kawaii Kitchen. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih selalu mendukung dan mengikuti. Selamat mencoba teman-teman, sehat selalu. Bye-bye.